Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kita akan membahas tentang teori intertekstual di dalam sebuah skripsi serta membuat laporan bacaannya. Simak videonya ya. Di video sebelumnya, saya juga sudah menjelaskan apa itu teori intertekstual. Baiklah, saya akan menjelaskan kembali tentang teori intertekstual. Teori intertekstual merupakan kajian tentang hubungan suatu teks dengan teks yang lain. Karena tidak ada karya sastra yang begitu saja lahir, melainkan sebelumnya sudah ada karya sastra lainnya. Kajian intertekstual berangkat dari asumsi bahwa kapanpun karya sastra ditulis, ia tidak lahir dari kekosongan budaya. Unsur budaya termasuk semua konvensi dan tradisi di masyarakat dalam wujud yang khusus berupa teks-teks kesastraan yang ditulis sebelumnya. Kajian ini menekankan bahwa suatu teks pada hakikatnya terdapat teks lain di dalamnya. Dengan menggunakan pendekatan intertekstual ini, sebuah karya sastra diharapkan maknanya bisa lebih diterima oleh pembacanya. Hal tersebut dinyatakan oleh Pradopo pada tahun 2002, bahwa dengan pengajaran atau mempertentangkan dua atau lebih karya sastra yang menunjukkan adanya hubungan antar teks, makna karya sastra itu diharapkan akan lebih dapat digali secara timbal balik. Baiklah, selanjutnya kita akan menganalisis skripsi tentang teori intertekstual. Sebelumnya, saya mohon izin kepada Kanda dan Yunda yang telah membuat skripsi ini, agar skripsi Kanda dan Yunda dapat saya bahas di channel YouTube saya. Judul skripsi yang pertama yaitu analisis novel Si Anak Pemberani dan novel Si Anak Kuat karya Terelie, kajian intertekstual. A. Landasan teoritis. Pada landasan teoritis ini terdapat 5 poin, yaitu hakikat kajian intertekstual, yang kedua, prinsip intertekstual, yang ketiga, menjelaskan apa itu novel, yang keempat, menjelaskan unsur intrinsik di dalam novel dapat berupa tema, alur, latar, tokoh, penokohan, dan lain-lain. Yang kelima, yaitu unsur ekstrinsik novel. B. Kajian intertekstual. Di dalam kajian intertekstual ini, yang pertama menjelaskan sinopsis novel Si Anak Pemberani karya Terelie. Yang kedua, menjelaskan sinopsis novel Si Anak Kuat karya Terelie. Yang ketiga, membandingkan novel Si Anak Pemberani dan Si Anak Kuat dengan pendekatan teori intertekstual. Di sini dapat disimpulkan bahwa kajian intertekstual terhadap sejumlah teks mempunyai hubungan-hubungan tertentu serta mempunyai persamaan di dalam teksnya, yaitu kedua novel ini sama-sama bertema tentang kegigihan. Yang kedua, alur pada novel ini sama-sama menggunakan alur maju. Yang ketiga, tokoh atau penokohan di sini sama-sama memiliki watak yang sama dalam beberapa tokoh. Dan yang terakhir, untuk amanatnya, kedua novel ini sama-sama beramanat tentang pantang menyerah. Pada judul skripsi kedua, yaitu kajian intertekstual pada novel Senja, Hujan, dan cerita yang telah usai karya Boy Chandra dengan novel Hujan karya Terelie. Yang pertama ada landasan teoritis. Pada landasan teoritis, dia menjelaskan A. Kajian intertekstual, kemudian menjelaskan tentang latar belakang hubungan intertekstual. Yang kedua, kajian intertekstual. Pada kajian intertekstual yang pertama, membahas alur, tema, watak yang muncul pada novel Senja, Hujan, dan cerita. B. Membahas serta mendeskripsikan alur, tema, waktu pada novel Hujan. Yang ketiga, membandingkan novel Senja, Hujan, dan cerita yang telah usai dengan novel Hujan. Di sini dapat disimpulkan bahwa tema yang terdapat di cerita ini memiliki kesamaan. Kedua novel juga memiliki alur berdasarkan tahapan waktu yang sama-sama, yaitu flashback atau menceritakan kenangan-kenangan bersama seseorang yang berarti bagi hidup si tokoh utama. Pada judul skripsi ketiga, yaitu
kajian intertekstual pada novel Bidadari-Bidadari Surga dan film Bidadari-Bidadari Surga. Yang pertama yaitu ada landasan teoritis. Pada landasan teoritis, yang pertama yaitu membahas tentang teori intertekstual. Kemudian membahas alur, latar, dan konflik. Kedua, kajian intertekstual. Pada kajian intertekstual membahas tentang A. Proses perubahan cerita novel ke dalam film. B. Penciutan isi novel. C. Penambahan cerita di dalam film. Di sini dapat disimpulkan bahwa banyak adegan yang mengalami perubahan ketika novel ini difilmkan, yaitu pengurangan adegan di film yang seharusnya ada, serta penambahan adegan untuk membantu proses jalan cerita. Demikianlah video singkat yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.